Kerusakan hutan akibat penambangan ilegal di Sumatera Barat menjadi ancaman serius yang menyebabkan deforestasi, pencemaran sungai, dan peningkatan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Data Dinas ESDM Sumbar mengungkap saat ini terdapat 200-300 titik pertambangan tanpa izin yang tersebar di beberapa wilayah. Tambang-tambang liar ini mayoritas beroperasi di daerah aliran sungai yang sangat krusial untuk penahan alami banjir. Ironisnya, praktek kotor ini diduga kuat di-backing oleh aparat dan miliaran uang setoran tambang mengalir deras ke petinggi kepolisian setempat. Sekali lagi, institusi kepolisian harus menerima catatan kelam atas peristiwa yang ditorehkan oleh anggotanya sendiri. Kali ini Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Ansari tewas ditembak oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Pada November 2024, Ajun Komisaris Polisi Rianto Ulil Ansor, Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, tewas di tangan rekannya sendiri setelah mengamankan pelaku tambang ilegal. Rianto Ulil bersama timnya memang sudah beberapa kali menindak tegas para pelaku tambang ilegal yang selama ini meresahkan warga setempat. Namun, tindakan tersebut menimbulkan pro dan kontra, terutama di kalangan anggota kepolisian sendiri. Salah satu yang tidak sepakat adalah Ajun Komisaris Polisi Dadang Iskandar, Kepala Bagian Operasional Polres Solok Selatan. Konflik keduanya berawal dari Dadang Iskandar yang marah karena rekannya ditangkap oleh Rianto karena terseret kasus tambang ilegal. Dadang meminta rekannya itu dibebaskan, tapi tidak direspon oleh Rianto. Kesal permintaannya tidak ditanggapi, Dadang naik pitam dan tanpa ragu menembak Rianto menggunakan pistol miliknya. Penembakan Rianto bukan sekedar kasus polisi lawan polisi, tetapi sebuah konfirmasi bahwa pertambangan ilegal di Sumatera Barat kerap mendapat backingan aparat kepolisian. Kasus ini juga menjadi jawaban mengapa tambang ilegal di provinsi ini terus-menerus terjadi meskipun puluhan nyawa telah melayang dan bencana ekologis terus berulang. Pada sidang kode etik yang digelar pada 26 November 2024, Dadang Iskandar resmi diberhentikan tidak hormat dari kepolisian. Namun, sidang itu tak hanya menjatuhkan sanksi bagi pelaku, tapi juga membuka tabir gelap di balik kasus tambang ilegal di Sumatera Barat. Dalam sidang itu, terungkap aliran dana ke sejumlah petinggi polisi hingga ratusan juta rupiah per bulan. Kapolres Solok Selatan, AKBP Arif Mukti, disebut menerima aliran dana dari aktivitas pertambangan ilegal di wilayahnya sebesar 600 juta per bulan sejak menjabat pada 2022, atau sekitar 16 miliar selama 28 bulan masa jabatannya saat itu. 2 hari berselang, Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono memimpin aksi yang disebut sebagai operasi penindakan tambang ilegal di Solok Selatan. Arif yang namanya disebut-sebut sebagai backing tambang ilegal turut hadir dan berfoto bersama di sebuah bangunan yang terbakar di lokasi tambang. Hingga hari ini, tak ada satupun nama yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus backing tambang ilegal di Solok Selatan. Arif Mukti yang diduga kuat menjadi backing juga tak diproses hukum. Ia hanya dimutasi oleh Kapolri pada akhir Desember 2024. Terlepas dari kasus itu, Solok Selatan memang dikenal sebagai salah satu wilayah di Sumatera Barat yang paling banyak ditemukan tambang ilegal, khususnya emas. Puluhan titik tambang emas ilegal itu merambah hutan lindung dan daerah aliran sungai Batanghari. Aktivitas itu merusak topografi dan bentuk sungai, memicu pendangkalan, dan menghilangkan tutupan pohon ribuan hektar selama bertahun-tahun. Investigasi BNPB dan Pemerhati Lingkungan Hidup pada 2019 menemukan bahwa praktek tambang ilegal di Solok Selatan bukan hanya soal keserakahan individu, tetapi juga jalinan relasi antara para penambang, pejabat politik, dan oknum penegak hukum. Salah satu warga yang juga pemilik lahan tambang mengaku menyetor 10 juta per ekskavator per bulan ke oknum Polres Solok Selatan. Ia juga mengungkap bahwa anggota DPRD Solok Selatan bernama Syafril dan pensiunan polisi bernama Zul adalah pemilik ekskavator yang digunakan dalam kegiatan tambang tersebut. Bahkan, Khairunas yang kini menjabat sebagai Bupati Solok Selatan disebut-sebut sebagai pihak yang menghubungkan para penambang dengan aparat kepolisian. Namun, pihak-pihak yang disebutkan membantah keras tudingan tersebut. Laporan Wali Sumbar menemukan aktivitas tambang emas ilegal tak hanya terjadi di Solok Selatan, tapi juga di beberapa kabupaten lain, yaitu Darmasraya, Sijunjung, Solok, Pasaman, dan Pasaman Barat dengan total luas mencapai 10.000 hektar. Aktivitas itu menyebabkan kerusakan parah pada ekosistem, deforestasi yang masif, hingga pencemaran sungai yang membahayakan kesehatan masyarakat.
Lokasi tambang emas ilegal yang menewaskan 4 warga di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat hanya berjarak sekitar 300 meter dari kantor bupati. Temuan Walhi di Kabupaten Sijunjung lebih mencengangkan. Mereka menemukan aktivitas tambang emas ilegal di Sungai Palangki yang hanya berjarak ratusan meter di belakang kantor Bupati Sijunjung. Aktivitas tambang di dekat kantor Bupati ini pernah menewaskan 4 pekerja tambang pada 2015. Pertambangan legal maupun ilegal di Sumatera Barat tidak hanya menimbulkan kerusakan ekosistem dan memperparah dampak bencana, tetapi juga menimbulkan korban jiwa. Sepanjang 2012 hingga 2024, setidaknya 41 orang penambang liar tewas karena tertimbun material tanah pertambangan. Salah satu insiden terbesar terjadi pada September 2024. Belasan penambang emas ilegal tewas tertimbun longsor galian tambang di Nagari Sungai Abu, Kabupaten Solok yang dipicu hujan intensitas tinggi dan struktur tanah yang labil. Selain tambang emas, tambang batu bara di Sumatera Barat juga merenggut nyawa. PT Nusa Alam Lestari yang memiliki konsesi seluas 94 hektar di Sawah Lunto mengalami ledakan pada 2022 yang mengakibatkan belasan orang tertimbun, 10 ditemukan tewas, 3 luka-luka dan 1 orang kritis. Di luar aktivitas tambang ilegal yang padat di Sumatera Barat, hutan-hutan di wilayah tersebut juga sudah diberikan kepada perusahaan perkebunan dan kayu. Laporan Wali Sumbar menyebut ratusan ribu hektar hutan di Sumatera Barat telah diberikan untuk puluhan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan telah dibebani izin untuk perusahaan industri kayu dan hutan tanaman industri. Salah satu wilayah yang paling terdampak aktivitas itu adalah Kepulauan Mentawai. Kepulauan Mentawai merupakan wilayah dengan tutupan hutan tropis tinggi, tetapi menghadapi ancaman deforestasi signifikan akibat penebangan kayu dan izin konsesi logging. Salah satu perusahaan yang hingga kini masih aktif di Mentawai adalah PT Minas Bagelamber. PT Minas Bagelamber dimiliki oleh induk perusahaan bernama Padang Mulya Group yang dikendalikan oleh pengusaha bernama Haji Bakhrial. Awalnya, Garibaldi Thohir, konglomerat pengendali Adaro sekaligus kakak dari Erick Thohir, menjadi pemilik manfaat dari grup usaha ini. Tapi, Bakhrial mengklaim telah mengambil alih seluruhnya pada 2022. Lewat PT Padang Mulya, perusahaan Haji Bakhrial menambang batu bara seluas 2.434 hektar di Barito Timur, Kalimantan Tengah. Gamawan Fauzi, mantan Gubernur Sumatera Barat dan Menteri Dalam Negeri era SBY, tercatat sebagai komisaris utama di perusahaan ini. Lewat PT Alam Jaya Makmur Sejahtera, Haji Bakhrial memiliki perusahaan konsultan untuk industri minyak dan gas. Sementara di sektor kehutanan, ada PT Minas Bagelamber dan PT Sumber Permata Sipora. Laporan Mongebe pernah menyebut bahwa 60% saham PT Minas Bagelamber pernah dimiliki oleh Titik Soeharto. Sementara Yapto Suryo Sumarno, Ketua Umum Pemuda Pancasila, tercatat sebagai komisaris utama. PT Minas Bagelamber merupakan salah satu perusahaan di Mentawai yang penuh dengan kontroversi. Sebuah laporan investigasi pada tahun 2000 mengungkap 2 kasus penyelundupan kayu gelondongan ilegal ke luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan ini. Pada 2016, Koalisi Masyarakat Sipil di Kota Padang pernah melaporkan PT Minas Bagelamber kepada Kementerian Kehutanan atas dugaan pembalakan kayu di luar area kerja. Namun, kasusnya lenyap tak tersentuh hukum. Data Dinas Kehutanan Sumatera Barat pada 2023 menunjukkan pohon yang sudah ditebang PT Minas Bagelamber sebanyak 7.712 batang. Pada 2024, sebanyak 9.232 batang. Dan tahun 2025 sampai bulan Juli sebanyak 5.554 batang. Masalahnya, perusahaan kayu itu dilaporkan telah banyak menebang pohon, tapi tidak pernah menanam pohon pengganti di hutan yang telah ditebang. Laporan dari warga sekitar juga menyebut bahwa perusahaan ini bertanggung jawab atas banjir dan kekeringan yang melanda desa-desa mereka. Belum selesai dengan PT Minas Bagelamber, perusahaan Haji Bakhrial lainnya, PT Sumber Permata Sipora, telah bersiap-siap memperluas area konsesi ke Pulau Sipora dengan luas 20.706 hektar atau hampir sepertiga luas pulau. PT Sumber Permata Sipora telah mengincar hutan di Pulau Sipora sejak 2016 lewat pengajuan permohonan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam. Pada 2023, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia telah menerbitkan surat persetujuan komitmen PBPH untuk perusahaan ini. Meski belum sepenuhnya beroperasi, 8 desa yang berada dalam area konsesi PT Sumber Permata Sipora mulai cemas terhadap kehadiran perusahaan. Mereka takut rencana pembabatan hutan akan merusak daerah aliran sungai di Pulau Sipora. Jika ditelisik lebih jauh, Kepulauan Mentawai sebenarnya telah lama dikepung perusahaan pemegang izin kehutanan. Pada 1971, pemerintah mengeluarkan izin HPH pada 6 perusahaan besar,
yaitu PT Cirebon Agung, PT Jaya Sumber Indah, PT CPPS, PT Bara Union, PT Minas Pagelamber, dan PT Kayu Siberut. Saat ini, hanya sedikit dari perusahaan-perusahaan itu yang masih aktif. PT Bara Union, perusahaan milik Yayasan Polri yang memegang HPH seluas 43.000 hektar di Pulau Sipora, berkonflik dengan masyarakat lokal dan menebang kayu di luar izin HPH. Universitas Andalas pada 1999 juga ikut bermain bisnis kayu setelah mendapat lahan hibah dari pemerintah seluas 49.650 hektar di Pulau Siberut. Aktivitas penebangan kayu hutan itu berakhir pada 2007 karena desakan publik. Ada juga PT Salaki Suma Sejahtera yang memiliki konsesi di Pulau Siberut seluas 49.000 hektar. Perusahaan yang mulai beroperasi pada 2004 itu sering dikaitkan dengan isu konflik sosial, termasuk penolakan dari masyarakat adat dan aktivis lingkungan karena dampak deforestasi, banjir, dan pelanggaran hukum kehutanan. Wilayah Kepulauan Mentawai juga pernah dikepung perizinan sawit. Pada akhir 90-an, PT Maharani Puri Citra Lestari dan PT Citra Mandiri Widyanusa menguasai izin perkebunan sawit seluas 70.000 hektar di zona penyangga Taman Nasional Siberut. Proyek dua perusahaan yang kerap dikaitkan dengan Abdul Latif dan Titik Soeharto itu gagal karena diprotes masyarakat adat, mahasiswa, dan organisasi lingkungan. Pada 2010, Bupati Kepulauan Mentawai saat itu, Edison Salolobaja, mengeluarkan izin perkebunan sawit untuk 4 perusahaan dengan total 73.500 hektar. Rencana itu juga batal karena mendapat penolakan dari masyarakat, gereja, dan organisasi lingkungan. Berkat kampanye organisasi lingkungan dan LSM lokal, perlawanan masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah yang menolak izin sawit dalam 10 tahun terakhir menjadikan Kepulauan Mentawai sebagai wilayah pertama di Sumatera Barat yang bebas sawit secara resmi.